Todd Rivaldo Albert Ferry. Karirnya dimulai saat ia menjadi pemain futsal di SMA Negeri Khusus Olahraga Papua. Ia yang lahir di Jayapura 15 Maret 1999 itu juga sempat menghiasi Liga Futsal Nusantara 2017. Hingga manajemen Persipura Jayapura tertarik mengikat Todd Ferry untuk mengikatnya ke tim U19. Bergabungnya Todd Ferry di Persipura U19 membawa keberkahan bagi masyarakat Papua. Lewat tendangan bebas, satu golnya berhasil membawa Persipura U19 meraih gelar juara Liga 1 U19 2017 melawan Persib Bandung U19 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi tahun 2017 lalu. Pelatih Persipura kala itu, Peter Butler, lalu menarik Todd Ferry bergabung ke tim senior dan mencetak 2 gol dalam 8 pertandingannya bersama Persipura di Liga 1 2018. Di tahun yang sama, pelatih timnas U19 Indonesia Indra Safri memanggil Todd Ferry untuk bermain di Piala AFF U19 2018. Ia kemudian bermain untuk posisi gelandang serang timnas U19 Indonesia. Pada 2019, Jackson F. Tiago sebagai pelatih Persipura Jayapura membuat kemampuan Todd Ferry berkembang hingga dilirik klub luar negeri. Todd Ferry kemudian bermain untuk klub Thailand Lampang FC dengan status pinjaman dan berlaga di kompetisi divisi kedua Liga Thailand pada akhir Desember 2020 hingga April 2021. Bermain di kompetisi sepak bola Thailand, Todd Ferry mencatatkan 8 penampilan bersama Lampang FC. Setelah masa pinjaman berakhir, Todd Ferry kembali memperkuat Persipura Jayapura yang kemudian kini berlabuh ke PSS Sleman. Agustinus Ferry, ayah dari Todd Rivaldo Ferry, berbagi kisah tentang anaknya sejak kecil hingga bisa seperti sekarang. Agustinus Ferry saat ini berstatus sebagai pelatih SSB Immanuel Santani yang sedang ambil bagian pada Top Skor Cup Nasional 2022. Di sela waktunya mendampingi tim, ia pun bercerita soal bagaimana Todd Ferry mengawali mimpi jadi pemain profesional. Saya kebetulan pemain Persidafon suruh waktu 97, makanya saya ajarkan anak saya untuk jadi pemain juga seperti saya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Todd Ferry mengawali pendidikan sepak bola di Immanuel Santani, tepatnya ketika ia masih berusia 8 tahun. Menariknya, latihan juggling bola menjadi materi yang terus dijejali sejak awal hingga sang pemain bisa menjadi seperti sekarang. Di Immanuel Santani saya bentuk Todd terbentuk mulai dari situ. Saya pertama lebih banyak suruh untuk juggling bola. Juggling dan sprint, itu yang harus selalu dia lakukan. Lebih banyak dia harus juggling karena pemain bola kalau dia lebih banyak juggling bola, dia bisa lebih cepat. Kontrolnya bagus, passingnya bagus, karena sudah ada ketenangan dengan bola. Ketika memantulkan bola, dia tahu bola akan kemana. Selain itu, sejak kecil, Todd terus dididik untuk disiplin dalam berlatih. Agustinus tak akan segan memarahinya jika malas berlatih. Karena itu, kekecewaan jelas dirasakan saat sang buah hati dijatuhi sanksi karena kasus pemukulan wasit yang dialami beberapa waktu lalu. Todd saat itu membela Persipura Jayapura dijatuhi hukuman larangan bermain di sepak bola nasional selama 1 tahun sejak November 2021. Akan tetapi, Majelis Komite Banding menerima permohonan banding dari Persipura sehingga durasi sanksi berkurang jadi sampai 26 Mei 2022. Ketika Todd mengalami masalah dengan sanksi yang diberikan oleh PSSI, memang sebagai ayah sempat merasa kecewa. Saya sebagai orang tua cuma bilang ke dia, ini sesuatu yang harus diterima. Tetap kuat dan tetap berlatih agar selalu siap. Jangan putus asa, tetap berlatih karena usia masih muda. Masih ada waktu ke depan dan tetap semangat. Adapun sejak 5 Mei 2022, Todd sudah diresmikan sebagai pemain anyar PSS Sleman. Hal itu disambut baik oleh sang ayah. Harapannya, si buah hati bisa bangkit dari keterpurukan dan bergabung dengan PSS Sleman. Bisa menjadi jalan kembali ke tim nasional. Harapan saya dia bisa kembali main di tim nasional. Sebagai orang tua, saya ingin dia kembali tampil membela negara lagi. Sekarang dia sudah ada di PSS Sleman. Luar biasa. Terima kasih juga buat Sleman sudah merekrut Todd. Nama Todd Ferry mencuri perhatian media dunia saat tampil di pertandingan Timnas Indonesia U19 kontra Qatar U19 pada ajang Piala Asia U19. Piala Asia U19 2018 sendiri digelar di Indonesia dan diikuti oleh 16 negara peserta. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A bersama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Cina Taipei. Pertemuan kontra Qatar terjadi di laga kedua grup ini. Di pertandingan pertama grup A, Indonesia mengalahkan Cina Taipei dengan skor 3-1. Sedangkan tim nasional Qatar U19 harus takluk dari Uni Emirat Arab dengan skor tipis 2-1. Laga timnas U19 Indonesia versus Qatar tersaji di laga kedua grup A dengan disaksikan 38.217 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pada pertandingan tersebut, timnas U19 Indonesia sempat dibuat tak berdaya oleh para pemain Qatar yang sukses mencetak 4 gol pada babak pertama. 4 gol Qatar dicetak oleh Hashim Ali pada menit ke-11, Abdul Rashid Umaru pada menit 13 dan 41, dan Muhammad Wad pada menit ke-24. Sedangkan gol semata wayang Garuda Nusantara diceploskan oleh Muhammad Lutfi Kamal melalui tendangan bebas pada menit ke-28. Pada awal babak kedua, Qatar masih mendominasi permainan dan menambah keunggulan menjadi 6-1 lewat gol dari Hashim Ali dan Abdul Rashid Umaru. Memasuki pertengahan babak kedua, Indra Safri memasukkan wonderkid Persipura Jayapura Todd Rivaldo Ferry. Dimasukkan oleh Indra Safri pada babak kedua, Todd Ferry langsung menjadi pembeda di lapangan. 4 gol mampu diciptakan skuad besutan Indra Safri. Todd Ferry menjadi momok pertahanan Qatar dengan hat-tricknya yang didapatkan hanya dalam 16 menit. Todd Ferry mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia U19 pada menit ke-65, 73 dan 81. Sedangkan 1 gol lain dicetak oleh Sadil Ramdhani lewat tendangan bebas pada menit ke-69. Sebelum masuk, pemain Persipura itu mengaku cukup gugup lihat tensi pertandingan. Todd Ferry sempat mendapat pesan khusus dari sang pelatih Indra Safri. "Saya sangat terkejut dan sangat gugup menonton pertandingan Qatar dari bangku cadangan. Mereka sangat bagus, mereka terus mencetak gol dan pada saat itu kami sangat jauh tertinggal. Sebelum masuk di babak kedua, pelatih meminta saya tampil dengan permainan terbaik. Itu juga merupakan motivasi saya untuk mencoba mencetak gol ketika tertinggal 6-1. Kelincahan pemain asal Papua tersebut akhirnya mampu mengobrak-abrik pertahanan timnas Qatar. 2 dari 3 gol Todd Ferry merupakan hasil dari keahliannya mengolah bola. Sayang, timnas Indonesia U19 harus menyerah 5-6 dari Qatar pada laga tersebut. Meskipun kalah, Indonesia tetap lolos ke babak perempat final sebagai runner-up grup A Piala Asia U19 2018. Timnas Indonesia U19 diuntungkan dengan keunggulan head-to-head point dari Uni Emirat Arab yang sama-sama mengoleksi 6 poin walaupun pada akhirnya langkah Indonesia terhenti di babak perempat final karena tumbang 0-2 dari Jepang. Akan tetapi, perjuangan Todd Rivaldo Ferry dan kawan-kawan berhasil menjadikan laga ini sangat bersejarah. Bahkan, hingga turnamen Piala Asia U19 2018 usai, duel timnas Indonesia U19 versus Qatar U19 tetap dianggap sebagai yang terbaik. Oleh karena itu, wajar bila AFC pernah mengunggah momen duel timnas Indonesia U19 versus Qatar dalam media sosial dengan tagar flashback. Soalnya, perjuangan timnas Indonesia U19 yang pantang menyerah membuat duel itu begitu spesial dan bersejarah. Atas capaiannya tersebut, Todd Ferry mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan. "Saya berterima kasih kepada Tuhan karena memberkati saya dengan kemampuan ini. Saya sangat bangga dan senang setelah mencetak hat-trick. Saya mencetak 3 gol dalam turnamen besar dan dalam pertandingan yang sangat menegangkan."